Di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Wuyan adalah seorang mata-mata. Hanli yang dipaksa belajar teknik Sang Junggong berhasil masuk ke tahap 4, namun ia merasa bahwa Dr. Mo mempunyai konspirasi lain di balik sosok ninja bertopeng yang misterius itu. So, bagaimanakah kelanjutan seriesnya? Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of Immortal Journey to Immortality Part 2. Tiga hari kemudian, sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Wuyan, sang mata-mata, para geng serigala liar itu pun kembali beraksi dengan menghadang pasukan berkuda yang diketahui akan membawa pasokan makanan untuk Akademi Siswan itu. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit hingga ketika mereka hendak membuka kereta kudanya, ternyata isinya adalah murid-murid terbaik dari Akademi Siswan itu yang telah mempersiapkan segalanya berkat informasi dari Hanli, dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh murid-murid dari Akademi Siswan itu. Setelah itu, Hanli kembali ke lembah untuk kembali belajar banyak hal di sana. Salah satunya adalah belajar teknik Sang Junggong hingga tahap keempat, teknik langkah kilat, teknik pedang sayan, bom asap, serta pisau beracun yang nantinya akan digunakan untuk berjaga-jaga bila Dr. Mo mempunyai konspirasi lain. Esok harinya, tepat sebelum fajar, Hanli pun menemui Dr. Mo, dan di sana Hanli pun mengatakan bahwa ia sudah berhasil menguasai teknik Sang Junggong hingga tahap ke-6. Sesuai dengan perjanjian, ia pun akhirnya diberi penawarnya nih guys. Kemudian Dr. Mo pun mengecek apakah perkataan Hanli itu benar atau enggak, dan ternyata ia pun akhirnya percaya. Tapi nggak lama setelahnya ternyata Dr. Mo justru ingin merebut jiwanya Hanli nih guys. Menyadari hal itu, Hanli pun berontak dan akhirnya keduanya pun terlibat pertarungan yang sangat sengit. Meskipun terlihat bahwa Dr. Mo mempunyai ilmu yang jauh lebih tinggi daripada Hanli, namun karena kecerdasannya, Hanli pun berhasil mengalahkan Dr. Mo. Tapi dari belakang, tiba-tiba ketika Hanli tersadar, ia sudah berada di tempat yang gak diketahui, dan di sana terlihat Dr. Mo yang sedang melakukan serangkaian ritual bernama 7 roh pemakan jiwa. Dengan 7 pisau yang menancap di tubuhnya, Dr. Mo mengeluarkan 7 hantu pemakan jiwa untuk memakan jiwa Hanli. Nah, itu adalah serangkaian ritual untuk mendetoksi racun yang ada di tubuhnya Dr. Mo dengan syarat memakan jiwa seseorang yang telah berhasil menguasai teknik Sang Junggong hingga tahap keempat. Setelah itu terjadilah perebutan jiwa, dan ternyata Hanli bisa mempertahankan jiwanya itu karena ia sudah berhasil masuk ke tahap ke-6 nih guys. Hanli pun berhasil lolos dan Dr. Mo ternyata sudah mati. Setelah Hanli tersadar, ia pun merasa panik ketika mengetahui bahwa serangan tangan iblis itu beracun. Hanli yang panik itu langsung membaca buku-buku di sana dengan harapan bisa menemukan penawarnya, dan di sana ia pun menemukan sebuah kotak rahasia yang berisi sebuah gulungan, satu buah lonceng, dan buku teknik Sang Junggong yang terungkap bahwa buku itu merupakan buku rahasia dari keluarga Xian. Kemudian saat ia hendak pergi, ternyata Tianyu menyerangnya, dan tanpa disengaja hal itu membuat lonceng jiwanya jatuh dan membuat gerakannya seakan terhenti nih guys. Hanli yang gak percaya dengan apa yang terjadi, ia pun kembali menggerakkan loncengnya dan ternyata Tianyu kembali bergerak.
Hanli yang penasaran dengan siapakah sosok misterius di balik ninja bertopeng itu kini membukanya dan ternyata 预感向我袭来， itu adalah Shang-Ti, rivalnya yang telah menghilang secara misterius. Melihat hal itu, Hanli pun syok kemudian mencari cara untuk kembali menyadarkan Shang-Ti. Namun, ketika ia membaca sebuah gulungan di kotak rahasia sebelumnya, hatinya pun seakan hancur nih guys. Dengan tubuh seorang seniman bela diri, metode rahasia bisa digunakan yaitu boneka tanpa jiwa. Dengan darah di muka dan lonceng jiwa, boneka itu akan tunduk kepada tuannya. Menyadari bahwa Shang-Ti memang benar-benar telah pergi, Hanli pun menamai boneka itu sebagai Kuhunba, yang artinya adalah jiwa lagu. Kemudian Hanli pun membaca sebuah surat terakhir dari Dr. Mo yang berisikan bahwa Hanli, jika kamu membaca surat ini berarti aku telah mati dan kamu terkena racun tangan iblisku dan racun itu harus segera dikeluarkan dengan penawar yang bernama Mo Yuboyan. Pergilah ke Mofu, tepatnya kota Jiangyun untuk menemui istriku dan tukarkanlah penawar itu dengan apa yang ia inginkan. Setelah itu, Hanli pun menguburkan gurunya sebagai langkah awal untuk melupakan semuanya yang telah terjadi. Dan sejauh ini dapat disimpulkan bahwa Dr. Mo sebenarnya orang yang baik, namun bila bicara soal mendetoksi racun dengan tujuan untuk memakan jiwa, rasanya kurang tepat aja sih. Jadi logikanya itu seharusnya Dr. Mo mau mencari cara lain selain cara itu guys. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Hanli yang kini merawat klinik Dr. Mo dan tanaman obat di sana semakin hari semakin kuat. 我修行书记， Hingga di suatu malam sebuah kebakaran besar pun terjadi di puncak Sisuan. Menyadari hal itu, ia pun khawatir dan langsung mengajak Hunba untuk pergi ke sana. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan salah satu temannya bernama Cheng Ti yang terluka parah sebelum akhirnya ia pun meninggal. Di lain tempat, akibat serangan geng serigala liar secara besar-besaran itu, Liu Fei, teman seperjuangan Hanli yang sejak awal selalu bersamanya, ternyata kini sedang menghadang beberapa bandit yang merupakan pasukan bantuan dari geng serigala liar itu. Meskipun Liu Fei adalah seorang seniman bela diri, namun karena banyaknya pasukan bantuan itu, akhirnya ia pun terpojok nih guys. Dan di saat-saat terpojok itu, sebuah bantuan pun datang secara tiba-tiba yang ternyata itu adalah Hanli. 抓住我的手，快！ Di puncak Fajar, pertempuran berlangsung lebih sengit. Jianlong, pimpinan geng serigala liar itu juga tak segan-segan membunuh murid-murid akademi itu dengan sangat sadis. Di saat geng serigala liar itu sudah mulai memasuki area akademi, mereka pun panik ketika tiba-tiba mendadak terjadi gempa. Setelah itu, pimpinan akademi itu pun mengatakan bahwa akademi ini dibangun oleh Master Li generasi ke-7 tepat di bawah pintu langit. Dan bila ia telah murka, maka dengan satu kali tarikan tuas, akademi ini akan runtuh. Mendengar hal itu, Jianlong pun gak percaya dan ia mengatakan, 虚张声势，是 akhirnya untuk mengakhiri pertempuran saat itu, mereka pun menandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian bertarung hingga mati nih guys. Keduanya pun sepakat dan pertarungan pertama pun dimulai nih guys. 一门荣辱，就托付于您了。愚蠢的凡人！
Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, yang mana meskipun tetua menguasai teknik bela diri yang sangat kuat, namun ternyata ia tak mampu mengalahkan seorang kultivator tingkat 3 dengan senjatanya, yaitu jimat terbang. Dan pada akhirnya pertarungan pertama pun dimenangkan oleh geng serigala liar nih guys. Hanli yang seolah begitu polos hanya bisa terdiam melihat kesombongan orang itu yang berada jauh di bawah tingkatnya. Namun di saat orang itu semakin sombong, di saat itulah Hanli menunjukkan kekuatannya nih guys. Semua orang pun merasa takjub karena Hanli yang mereka kenal sebagai seorang dokter, justru ia adalah seorang kultivator yang sangat kuat, dan dengan satu kali serangan, orang sombong itu pun langsung lenyap entah kemana. Melihat hal itu, Jianlong yang gak terima dengan kekalahannya, ia pun mengingkari hasil perjanjian itu. Kemudian Hanli memperingati Jianlong untuk menyerah dan pergi dari tempat itu, namun Jianlong dengan lantang menolaknya